Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian kata yang terupdate, terkini dan terjujur. Dan bukan review. Bukan review dan bukan berita juga. Bukan berita. Tapi ini info. Info ya, seperti biasa harusnya bulanan sih. Bulanan, cuman kan karena indeks ekonomi kayaknya makin lama gue lihat harga makin begini, Iya. penjualan makin begini di. Awas ya toh. Gitu ya. Susah ya. Jadi biar gak kena genjutsu banget kita coba pilihin yang teroke lah gitu. Karena memang bulan kemarin tuh lu kayak nge-refresh sekali harga berubah. Iya. Dan ini sebenarnya peaknya. Jadi ternyata beberapa kali gue menemukan handphone tuh udah naik semua. Salah satunya yang paling gong adalah tadi gue ngecek Itel A kalau nggak salah, tapi gue nggak masukin tadi. Oh ya, Itel A series itu kalau nggak salah udah 1,7 juta pak. Itel A series. Terakhir kan itu 1,2 kan. Itel A berapa sih gue lupa. Itel namanya Itel A70. Apa gitu namanya? Sorry. Itel A gitu kan nggak tahu nih. 1,7 A200, Itel City A200. Iya, enggak. Itel A200 aja. Enggak, Itel A100C dan A100CS ini tuh RAM 3 GB, sekarang udah 1,5 juta, Cok. Oh, 1,7 yang 3 GB 1,5, Iya. 4 GB-nya 1,6. Gila. Ya, lagi-lagi kita harus menghadapi new normal ya guys. Iya, new normal. Harga mahal nih sudah lah gitu. Betul. Dan sebelum rekomendasi sudah pasti kita disclaimer dulu. Video ini tidak ada di sponsor dan tidak ada driven alias setir-setir dari brand yang lain. Betul. Gitu ya. Video ini memang tidak dibayar. Tidak dibayar ya, yang bayar affiliate kalau ada gitu ya. Tapi gak apa-apa lah, karena gue jadi bisa buat taruh dulu, nonton dulu, share ke teman lu sebelum lu beli di Double Date gitu. Iya. Sama ini juga ya, kita cara mainnya tuh biar gampang sebenarnya. Nanti kita akan sebutin HP-nya, nanti kasih penjelasannya. Penjelasannya di akhir aja. Iya, di akhir aja gitu ya. Oke dah, langsung ke list harga. List harga. Wow, gila Diki 3 mematikan nih. Mematikan sekali. Ya, tapi coba dulu deh, kita dimulai dari 1 sampai 2 jutaan. Oke, 1 sampai 2 jutaan. Pertama, satu hal yang harus ditahu sebelum gua sebutin, 8 GB itu 1 jutaan sekarang nggak ada. 8 GB. Udah nggak ada, RAM 1 GB udah nggak ada. Sedih kan? Tahun lalu Banyak banget. Trensin yang biasa ya ngisi. Redmi C, Redmi number C tuh, lihat tuh. Sekarang nyesel dia nggak beli. Nggak bisa, susah banget. Berat ya. Oke deh, ini kalau yang gue temukan masih mending adalah pertama dari Poco C81 Pro. Yoi. Lalu ada Itel P80 atau Power 80 ini. Oke, Poco C81 Pro tadi udah Itel ya. Ada NFC. Terus eMMC tapi IP rating tinggi nih, P80 karena memang itulah buat penting-pentingan ya. Di luar banget nih HP nih. Iya, nanti penjelasannya ya. Lalu ada juga Samsung A07. Yes. A07 G99 UFS ini sempat diomongin tahun lalu dan lain-lain bagus gitu ya. Tapi ya saat itu 464 ya, cuman sekarang kayaknya tidak terlalu masalah ya. Ya sudah lah ya. Ya udah lah ya. Samsung udah tahu kayaknya. Udah tahu kayak Samsung udah lihat kan, wah kayaknya bakal naik semua nih. Gitu ya. Lanjut, lalu ada juga Hot 70 yang baru muncul kemarin, dan yang terakhir ada Redmi 15C gitu ya. Redmi 15C, mana Redmi 15C? Oke, gua mau jelasin satu-satu ya. Kalau yang nonton edited bisa cek timestamp-nya aja gitu. Nah, Poco C81 Pro sebenarnya ini didominasi sama T7250 di sebenarnya di. Kayak C81 Pro sama Itel Power 80. Kalau nanya kenapa nggak Itel City? Karena dia T7250 dan NFC. Mau tau nggak kenapa? Jawabannya nggak gue masukin. Kenapa? Goib nih. Sudah habis. Berarti memang pengen jual Itel Power. Iya. Betul kan? Goib ya. Tapi kalau lu nanya Samsung A07 yang mana, sebenarnya tuh ya 4128 lah, jangan 4 banget lah. Ya, soalnya kalau pas 464 terlalu kecil sih. Betul, terlalu apalagi pelit, gitu. kalau kebutuhannya buat game gitu. Tapi ya kalau lu nemu yang 464, seingatku juga udah susah deh. 464 ada, cuman ya lagi-lagi nggak worth it aja. Iya, ini tuh di harga 1 sampai 2 jutaan kecil gitu ya. Lalu ada juga Hot 70. Ini tuh kalau nggak salah pakai G100. Jadi keduanya ini kenceng nih, A07 atau Hot 70, dan ada NFC-nya. Jadi kalau lu nggak pengen Samsung A07 yang nggak punya NFC, lu ke Hot 70. Hot 70 ini. Tapi ya harganya agak naik sedikit. 2,7 sih. Iya, 2,7. Lalu sebenarnya atau kalau lu pengen yang ngojol terus yang layarnya gede, IP rating juga, atau kalau lu nggak suka sama Unisoc, karena gue mendapati ada orang komen Unisoc itu apa? Ya karena jarang nongol. Iya, itu SoC gak bermutu ya katanya gitu. Damn.
Yang nggak bermutu GLQ. Iya yang nggak bermutu tuh mohon maaf JLQ dulu Iya, tuh. jelek. Dengan Antutu 90.000 ya. Ada tuh. Poco jangan lupa ya. Jangan lupakan itu ya. HP saya itu ya. Gak ngerti gua JLQ. Ini Redmi 15C mungkin ya, tapi kan preferensi kan gitu. Ini kalau nggak salah pakai G81 pakai ya sejenisnya lah eMMC juga. Harganya di 2,5 juta gitu. 2,4. Gede-gedean juga. 2,4 juta kalau 6128. 2599, 2499 kan? Hah? 2499 kan? Enggak, 2349. Oh, yang 2349. 128. Ya, gitulah pokoknya. Maksudnya ya ini jadi pilihan aja pengen yang NFC atau enggak NFC. Betul. Pengen yang Unisoc atau yang pengennya yang udah terbukti kayak Mediatek gitu. Ya, ini terserah lu aja. Snapdragon nggak ada ya sejuta ya? Udah nggak ada ya? Wih juga ya. Nggak ada. Biar tahun lalu kan ada 6S. Oh, iya. 6S Mana 4G. Motorola nggak sejutaan. Enggak. Yang Motorola G45 paling tahu masih ada apa enggak? Ya gitu, tapi kan saran gua kalau mau main game kayaknya lu pilih coba Samsung A07 atau Hot 70 gitu. Hot 70 oke lah. Betul, karena keduanya UFS dan G100. Yes. G100 ini kencang lah gitu ya, walaupun Aldi pernah memviralkan kalimat badut, chipset badut tuh Aldi. Tapi sebenarnya bukan badut jelek, badut karena banyak banget. Nongol mulu. Iya, gitu. sama kayak T750 yang ini kan. Kenapa ya? Udah langka semua nggak pakai G99 aja gitu ya. Iya. Chipset lama kemarin banyak, Iya. sekarang dibutuhin hilang. Iya, dibutuhin hilang kan. Bangsat, Wah, katanya jibun, tapi ini juga mahal juga nih. Iya. Canda saya ya. Lanjut deh ya, 1 sampai 2 juta. Lalu kita lanjut ke 3 sampai 4 juta. Gue mau kasih satu disclaimer juga dulu. Disclaimer sih, ini yang salah satu tadi kan gue udah bilang Q3 itu naik. Kayak sekarang kita lihat Infinix Hot 60 Pro Plus dan Tecno Camon 40 Pro. Yes. Itu sekarang udah 4 juta, Cuk. Betul. Jadi maksud Kayak gue mau Spark maksudnya. Iya. Tadi Camon ngomongnya. Iya, Spark ya, Tecno Spark 40 Pro Plus ya. Ini kedua handphone yang fenomenal. Gitu kita apa namanya? Secara spek mirip, lalu kameranya lumayan dan dua-duanya tipis banget gitu. Betul. Baterainya gede juga. Saat launching keduanya ini sekitar 2,7-an Oh iya. harganya. Bang? Sekarang Bentar ya, naik jadi 4 juta dan 3,7. Najis. Naik ke sejuta di. Najis lah. Gila nggak? Tapi menurut lu gimana? Menurut lu masih pantas gak ini kita rekomendasikan? Nah, Menurut lu? najis. Tapi emang harganya sih emang nggak bisa dihindari sih Iya. ya. Tapi maksud gua kedua handphone ini tuh sebenarnya fenomenal banget anjir. Emang iya, gue suka. Cuma Dua-duanya gila. Gila. Paling beda cuma di wireless charging sama kamera kan. G200 cuma 4 juta. 4 juta nih. Bodoh Lu bayangin kali. kalau ini handphone keluarnya harga segini di tahun 2023 kita tuh. Abis ini HP. Udah nggak ada ya, bangkrut nih. Iya, kita habisin semua Iya, tuh ya. Setan bangkrut nih, nih. HP apa nih setan ya. Tapi sekarang tuh begini. Inilah gambaran market sekarang gitu. Itu Iya, yang iya, harus iya. diterima dulu ya. Betul. Ini contoh nyata banget gitu ya. Tapi ini worth it sih, lu punya 4 juta. Menurut gua G200 tuh udah chipset paling jelas sih. Benar. Salah satu yang jelas itu. Tapi kenapa saya tidak masukin rekomendasi kalau menurut gua karena ternyata ada M7 Pro 5G nih. Itu dia. Masih di M7 Pro ya masih plus minus sebenarnya. Harga Iya. lebih murah. harga lebih murah, tapi kan dia tidak ada ultra wide gitu. ultra wide. Tapi ntar lah penjelasannya lah ya. Iya. Udah itu dulu ya. Kayak ini misalnya M7 Pro 5G, dia kalau nggak salah pakai 7025 ya. Ini 5G. Jadi kalau kan ada tuh pertanyaan, jadi ada yang nanya ke video gua kayak, "Bang, yang penting 5G." Nah, ini mungkin harganya masih 3,3 juta ya. Yes. Isilah. Lalu ada Redmi Note 15 5G, 5G. yang kita memang kita juga memprediksi ini akan menjadi bagus banget barangnya Yes. gitu. Pakai apa namanya? Dia kalau salah Chipsetnya dia itu 6 Gen 3 kan? 6 Gen 3 benar. Iya, 6 Gen 3, UFS dan gitu-gitu ya. 5G. Lanjut. Lalu ada juga di yang terakhir ya, cuman sedikit nih, yaitu AMOLED paling terjangkau saat ini. Snapdragon 685 Legend, yaitu iQOO Z10 Lite. 2,999. Iya gitu. Ini ya kira-kira ini aja lah yang bisa gua rekomendasiin untuk di range harga segini gitu. Oke, penjelasannya ya. Lalu kenapa M7 Pro gitu ya? Kalau gua sih ya udahlah ini isi gitu. Maksudnya dan lumayan kenceng juga. Jangan salah, GPU-nya kan pasti akan ngomong, tapi GPU power VR, Bang. Anda lupa semua. Pixel aja pakai power VR gitu.
Jadi kayaknya jangan-jangan masih bagus gitu kan. Nggak tahu lah gue kalau ini. Ya Oke udah. aja sebenarnya buat game-game lu nggak bisa expect tinggi sebenarnya. Iya, tapi masih kenceng lah. 3,3 Masih oke juta lah, juga 3,3. gitu. Untuk sekarang ini kan. Lalu Redmi Note 15 5G ini mah udah jelas ya. Kalau lu nggak suka Poco M7 Pro gitu karena tidak punya ultra wide gitu ya, lu bisa ke Redmi Note 15 5G 15 gitu karena dia secara kamera full. Ada ultra wide sama main kamera. Dan ini dia juga jualan untuk Redmi Note 15 series ini. Sekarang tuh lagi jualan ketahanan gitu. Yes. Dari baterai sampai IP apa? rating. IP rating dan ini banting-bantingan Standar, ya. gitu ya. Jadi ya buat apa namanya ancur-ancuran lah. Cuman menurut gua memang yang menurut gua aneh banget dan jadi underrated adalah sebenarnya iQOO Z10 Lite sih. Ini sebenarnya harganya tuh naik gitu. Cuman menurut gua jadi menarik karena AMOLED-nya. Ya, 3 Gitu juta loh. AMOLED. Iya, 3 AMOLED sih. Nggak biasa gua. gitu ya. Iya gitu lah, maksudnya HP-HP yang sebenarnya harusnya buat kerja-kerjaan gitu. Ini tuh apa namanya bisa dipakai di iQOO gitu dan dia dual speaker. Yes, stereo. IP ratingnya juga tinggi dan dia UFS jangan salah. Yes. Kan ada tuh 685 ya MMC ya kan. Iya, yang ramai. Iya, lebih mahal dari ini lagi harganya. Iya. Gitu. Enggak gitu ya. Baterai 6.000 dan yang paling menariknya lagi kalau lu pakai ini jadi HP kedua atau HP kerja atau nemenin iPhone XS Max lu kayak orang yang nanya tadi di Instagram, mending ini. Betul. Karena baterainya gede 6.000. Iya, dan dia buat kerja tuh Office Kit ada lah, tinggal download aja Office Kit di PC Yes. atau laptop, nanti connect ke handphone gitu ya. Ya menarik. itulah, buat kerja-kerja menarik banget ya iQOO Z10 Lite. Lalu kita langsung loncat ke 5 juta. Nah, 5 juta ini sebenarnya juga sedikit ya. Lagi-lagi ya. 5 juta sedikit. Apakah 5 juta ini akan ada tiba-tiba tersebut Nubia? Yang itu Bisa begitu ya? Tapi ngomong Nubia aku baru inget dah. Kenapa? Ternyata dia Yang tuh baru pakai mana? Unisoc T7300 kan. Itu dipakai Vivo Y500 anjir. Memang apa? Enggak, gue baru sadar lama-lama tuh Vivo Y500 jadi jelek banget anjir sumpah dah. Kalau lu lihat dari segi spek doang ya, tapi kan kalau orang kan ada yang lucu-lucunya kayak desainnya kan dianggapnya Iya. bagus gitu. Cuman kalau ngelihat secara apa data gitu, jadi kurang banget, Cuk. Iya, memang kalau Vivo itu jangan lihat dari speknya sebenarnya. Dilihat dari apa? Ya udah penggunaannya buat apa? Oh iya benar. Oke 5 jutaan lumayan ya sebenarnya sih masih sama Nggak sih banyak ya. ya. Kayak pertama salah satunya ada Tecnocaman 50 Pro. Yes. Di sini mah ya udahlah ya. Wajib beli kalau punya duit mah. Itu highly recommend tapi ntar dijelasinnya. Lalu ada V50. Vivo V50 5,5 juta, 8256. Ada juga sebenarnya itu official kan? Official. 5,5 sampai 6 juta lah. Ya. Itu masih oke kan? Lalu ada iQOO Z11, mungkin lo akan bertanya nanti gue jelasin. Ini Yes. baterai 9.000. Lalu ada juga yang spek rata kanan, tapi menurut gue bukan yang Pro Max tapi X8 Pro. Pro, nah ini. Karena menurut gue Pro Max sudah kemahalan. Kemahalan. Menurut gue Ini ya. Pro aja dulu 4 juta loh startingnya. Iya. Sekarang udah 5,7, mampus lo nggak beli. Dibilang Nggak kemarin beli tolol. videonya di gak beli tolol tuh benar. Kalaupun lu pakai HP yang lain lu bisa tungkulakin kan. Iya. Makanya gue itu sebenarnya udah dikasih tahu sama ini. Gak usah apa? Legend. Kasih tahu. Nih Di harga ada cepet kan di anjing ada lagi di mana ternyata dia. Minjem duit anjir, mau masuk Dufan kurang gocap anjir. Aneh banget tuh, kenal ya. Oke, kita jelasin ya. Pertama, kemarin itu mobilnya bagus banget loh. siapa? Kayak habis ketemu beneran. tiba-tiba ada mobil Xiaomi sih aneh juga di sini anjir. Platnya Cina lagi ya. Oke ya, kita jelasin ya kenapa 5 jutaan. Pertama, Tecnocaman. Ya udahlah, ini handphone kalau lu Best. nemu ini the best phone tahun ini sih menurut gue. Untuk mid-range ya. Karena dari kamera, pertama kameranya pakai LYT 700C. Yes. Bisa 4K 30 dan punya tele. Udah dicoba sama Alvin, telenya lebih bagus surprisingly dari Samsung S26 Ultra yang kali 3. Yang kali 3-nya ya. Ternyata. Kali 3 ya Samsung gitu-gitu doang. Iya, kan Nggak berubah. bukan karena adalah Iya. gitu. Dan dia punya ultrawide juga gitu. Dan ukuran main kameranya itu kayak iPhone 17 dan S26. Lu bayangin nggak? 1,56 inch ya. Yang dimana ini bagus banget. Dan kalau ngomong kamera lalu ngomongin software. Tadi ada yang komen kalau nggak salah di Kongari Nyantai. Gue tuh pengen Transsion tapi softwarenya jelek. Menurut lu gimana, Di? Oh itu dia. Belum nyobain iOS kan?
Berkuah rumah. Iya, berkeluar rumah dia ngeliatnya mungkin Infinix 30 gitu Sekarang kan. udah bagus banget. Udah bagus banget, Pak. Sorry. Udah better lah, jauh Udah. banget dari dulu, jauh banget. Jauh kustomisasi udah mirip Iya. color OS tau enggak lo? Belum Gila. sempurna tapi udah oke. Oke, lalu mungkin ada lu pada ada yang nanya kenapa nggak Redmi Note? Oke, pertama secara software masih bagusan ini menurut gue ya, subjectively ya gue ngomong bagusan ini. Lalu kedua, Redmi Note itu 15 series ternyata LPDDR4. Sementara ini LPDDR5. Maksud gue secara spek udah menang ini Betul. sebenarnya gitu ya. Redmi Note berapa apa chipsetnya? 7.000 juga sama. 7.000. Iya, sama. 1.300 ya? Iya, kameranya beda. Dia jual kan ketahanan. Ya mungkin kalau ketahanan bisa ke Redmi Note atau kayak pilihan gua yang iQOO Z11. iQOO Z kan mungkin pertanyaan akan ke sana kan. Tapi kan iQOO Z11 ini yang lu rekomendasiin juga LPDDR4. Tapi kan dia kelebihannya ada. Iya, tapi 7S Gen 4 juga sih. Iya, 7S dia tuh nggak kenceng. Nggak kenceng, tapi bukan ya pelan gitu. Betul. 7S ini kalau lu bilang pelan, saya tampar gitu ya. Sudah pasti ya. Dia LPDDR4 juga, cuman baterainya 9.000. Lalu kedua dia Origin. Gue merekomendasikan ini karena dia tuh sebenarnya tidak lebih kenceng dari Poco atau Xiaomi gitu ya. Poco lah kita ngomongnya. Tapi softwarenya tidak kalah sama Samsung di tengah gitu loh dia. Gitu, kita ngomongin Origin OS sama Office Kit gitu dan optimisasi baterai dan soal update juga bagus kan, maksudnya dia rajin update, jadi ya iQOO masih bagus banget untuk dibela bahkan menurut gua. Ini juga salah satu pertanda kan, kemarin kan yang gua sempat bahas GMV tuh, Ya, itu dicari orang ternyata. GMV GMV-nya tuh paling tinggi di berapa tanggal gitu. si iQOO ini. Iya. Oh iya, Paling dia laku, ngalahin Poco saat itu Pak. rame juga sih, barangnya bagus. Karena soalnya. 9.000 mAh-nya ini gitu. Ya iQOO lah gitulah, makanya lagi diincar orang-orang lah gitu Ya, ya, karena dan lihat testimoni di komentar video gua ternyata oke-oke juga gitu. yang bagus sih. Iya, lalu ada V50 di sini juga sama. Ya, hilang lagi film punya. V50 ini salah satu handphone yang sebenarnya menarik karena jadi 7 Gen 4 paling terjangkau saat ini Paling terjangkau saat dan ini baru. dan baru. Dan ya. ini jual kita kasih linknya di Autoros Store. Beda setahun lah ya. Iya, beda setahun. Ya paling kekurangannya ada di mana ya? Mungkin Ya agak telat aja sih update-nya paling. Iya. Soalnya kan sekarang udah V70. iya, pasti Iya, pasti dia dianaktirikan lah Pasti gitu. dianaktirikan. Sama ini juga speakernya tuh agak-agak bindeng dia. Betul. Tapi ini udah oke. Desainnya gue suka Iya, banget. desainnya ini Vivo banget lah. Iya, Vivo banget ya. Kan V60 juga Vivo banget, V70 kan udah mulai jadi Oppo gitu. V50 ini satu yang menurut gua oke. Baterai 6.000, 90 watt charging juga. 7 Gen 4 kita coba buat main Genshin, main game oke, main buat foto oke. Mungkin video masih debatable lah. Tapi ultra IP ratingnya full gitu loh. Ya, itu kira-kira dari V50. Cuman kalau ngomongin X8 Pro, kenapa? Menurut gua X8 Pro masih make sense nih. Karena Di harga segini. Speknya itu rata kanan. Itu LPDDR5X, Pak. 8.500. Iya, kameranya untuk video tuh bisa depan sama belakang ganti. Iya. Gitu. Desainnya metal. Desainnya metal. warnanya Apalagi yang dicari gitu. Mungkin memang tidak seseksi saat ini muncul harganya. Kan kemarin kan murah banget kan. Pas baru muncul 4 jutaan doang gitu. Cuman tetap menurut gua kalau ketika ngelihat kiri kanan X8 Pro menurut gue masih yang paling oke lah dibanding yang lain gitu. Apalagi kan kita saat ini kan melihat 8.500 sudah jadi 15 juta. Gitu loh maksud gua. Jadi ya udahlah ya. Walaupun kita bisa ngomong OS gitu-gitu, cuman ya salah satunya adalah 8.500 ini emang bagus untuk chipsetnya dan dikasih RAM tinggi, bodinya juga RAM-nya rata kanan. 825. Iya gitu, 825. Ini udah bagus sih sebenarnya Pro ini. Iya, udah bagus lah untuk Pro-nya. Oke, kita lanjut ke semi terakhir 6 sampai 8 juta. Harga 6 juta ke atas. Ya. 5 juta sampai 6 juta ke atas. Ya, kita lihat mulai dari Samsung A57. Wah, ini udah paling bagus dah. Udahlah, Samsung A57 sebenarnya pilihan mid-range paling aman lah untuk saat ini ya. Harganya turun. Harganya turun, terus kalau misalnya dapat double date jadi tambah seksi harganya. Iya, Gitu. Maksud gue kadang-kadang dia nyentuh 5 juta juga. Maksud gue 825 udah berapa? iya, dan ini safe rekomendasi untuk awam sih. Si A57 tuh menurut gua
menjadi sangat bagus. Sekarang lihat V70 sekarang udah ada yang 11 Ini juta. mahal, iya. Lalu Renault lagi. Oh, Renault belasan. Udah, V80 gimana ya? Ternyata. Tapi kan harusnya kita ngomongin barangnya dulu ya, lupa nih ya kan rule sendiri kan. Jadi A57. Terus ada Poco F7 Ultra ya, Ultra. F7 Ultra ini jadi 8R termurah saat ini lah ya. Yes. Oke, lalu ada juga iQOO 15R. Yes. Compact phone paling kencang tapi terjangkau ya. Gue bisa jelasinnya gitu. Udah mahal anjing 10 juta. Enggak ada yang 8 kok. Ada 8,5. Iya. Lu kan 7, berapa tuh? Iya. Gila lu. Iya, lalu kita ada Realme 16 Pro Plus ya. Realme jadi rekomendasi. Iya, akhirnya masuk nih Realme nih ya, Yoi. 7 Gen 4 ya. Karena tapi Realme tolonglah dibenerin lah, masa ini diem-diem aja HP bagus Tahu, begini. ini terkenal Nggak jelas jadi- banget ya. Lalu terakhir udah jelas Alking Xiaomi 17T Iya, gitu ya. 17T. Oke, gimana penjelasannya L57 tadi gue jelasin ya, ini buat awam-awam gampang. Ini orang nggak mau ribet. Iya, karena kita kan juga ngelihat postingan-postingan beberapa orang Kenapa tuh? di Finlandia, kalau rekomendasi HP itu katanya harus ada awesome intelligence ya di Finlandia. Update harus lama. Harus lama. Walaupun nggak ada fiturnya. Iya, security Knox gitu. Cara membeli HP panduannya kan, gitu. iya. Di Finlandia, di Indonesia gua nggak tahu. Di Indonesia Beda mungkin, kayaknya. beda kayaknya. Karena di Finlandia begitu aneh banget. Padahal Finlandia tuh katanya kota negara paling maju. Gitu maksudnya kok bisa ya negara paling maju bikin rekomendasi ya, tapi awesome intelligence gitu loh. Lah gimana punya HP Nokia? Bangkrut Bangkrut ya, itu. Tururung dung tururung dung tururung dung dung. Gitu. Tapi bagus A57 itu sebenarnya. Bagus ya A57. Tuh. tapi serius ya, enggak sarkas, ini A57 tuh bagus beneran, seriusan. Itu safe lah. A57 HP AI. Ini Agres bang kayak gitu Iya ya. Ya Agres lah ya udahlah. Agres Halo nih, Agres nih. Bang gitu ya. Nih kita sponsorin Main-main ke Agres Nyantai lah. dong Bang. Sponsorin Agres no. Main-main ke Nyantai dong Agres ya. Kemarin kan udah tuh BA-nya tuh. Oh iya benar. Iya kan, main-main dong gitu ya. Lanjut, kita ke Poco F7 Ultra. Ini udah jelas lah. Ini menjadi seksi ketika harganya 8 juta nih. Anjing ya, tapi Kemarin berantemnya kan 10 juta jelek banget jadinya. enggak, kemarin iQOO tuh berantem sama Poco X8 Pro Max. Sana sama Ultra F7 Ultra loh. Gila ya, Gila loh. gila F7. Ini Ya, F7 harganya Ultra. anteng sih. Iya, X Elite ini X Elite paling murah, punya tele juga. Videonya bisa 4K 30 seingat gua. Ngomong kenceng banget karena dia ada D7 Vision Boost. Yes. Mungkin lu kalau pengen cobain eksplorasi sama HP-HP begini bisa gitu Bisa ya. ya, oke. Cuma Desainnya memang aja sih, desainnya aja yang desainnya nggak iya. kurang. Waktu itu kan kritik kita di Desain. 11 juta, masa 11 juta dapat kayak gitu. Iya kayak desain Realme yang murah tau nggak? Betul, Ya kan? kuring ya. Cuma ketika harga turun, Wah menarik nih. terus lihat kita kiri kanan, wah, kayaknya bagus juga gitu loh. Lalu iQOO 15R, ya ini 15R ini masih masuk gini nih, karena menurut gua ini HP tuh bagus banget jadinya gitu loh. Iya lagi sayang banget nih. Ini tuh harganya HP naik. harian gitu loh. Iya kecil. Nah, kalau ngomongin itu makanya kan si Ike nih gua kasih kisi-kisi ya. Kadang-kadang tuh beberapa brand Cina ini kalau udah double date atau pengen gajian, which is tanggal 20 sampai 25, itu suka ada dadakan tuh. Iya, promo gajian. Promo gajian tuh. Jadi coba-coba aja gitu biar lebih worth it, tapi beli link kita aja kalau bisa Iya, gitu. nanti. Nanti gitu ya, terserah lah ya. Ini 15R menurut gua untuk cara performa 8S Gen 5 Bagus banget. Bagus banget. 8 Gen Adem. 5, 8 Gen 5. 8 Gen 5 ya. Adem kan? Adem. Baterainya 7600 kan. 7600. Irit banget. Irit banget kan. Dan dia bisa, maksud gua one hand operationnya gak usah pakai ini lagi, Iya. udah compact gitu. Ukurannya 6,5 inch doang soalnya. Iya. Kecil. Kecil banget ya, hampir lebih kecil dari iPhone 17 gitu. Tapi nggak sekecil Vivo X300. Nggak, Vivo X300 nggak. 6,3. Ya ini makanya gue bilang ini jadi compactness yang paling murah lah, tapi Iya. kencang gitu. Lalu ada Realme 16 Pro Plus akhirnya masuk ya setelah beberapa purnama Realme masuk ke rekomendasi kita. Iya. Karena sudah jelas 16 Pro Plus ini jadi 7 Gen 4 yang paling oke karena kameranya bagus. Iya, ada telefotonya. Ada telefoto 200 megapiksel juga. Luma color. Luma color nggak disebut lah. Luma ngeledek. Fitur Bagus anjing. cu, Luma color kan gue kemarin kan ke pabrik ya kan. Bagus iya kan. Jadi ada robot tuh, Ah. foto-foto meledak, robotnya enggak lah, bercanda. Bagus, Luma color keren. Maksud gua dia itu skin tone-nya dibagusin gitu ya. Iya, Maksud iya. gua secara kamera udah oke lah, lu tahu Realme mau Oppo lah. Iya. Kalau kamera portrait raja lah ya. Ya, emang OS bagus. juga mirip gitu. Realme UI dan ColorOS itu paling beda-beda berapa persen doang. Terus ngomongin baterai juga gede, OS dan desainnya unik.
Maksud gua nggak kayak HP Cina gitu loh. Dia bahkan kayak karet gitu ya. Iya. Kayak kulit apa Gua karet. suka di bagian bam kameranya sebenarnya. Oh itu ya. Bam kamera bagus Unik banget itu. sih. Cuman kalau seingat gua, per saat gua cari ini, yang warna kita review yang warna coklat, Ya udah nggak ada. udah nggak ada. Oh iya Master Gold nggak ada anjir. Iya. Habis. Makanya kita review ulang lagi kali ntar ya. Coba Boleh. kita lihat lagi ya kelanjutannya gimana gitu. Lalu 17T ya udah lah ya. 17T ini 17T ini kita udah. beruntung tidak 10 juta ini HP gitu. Jadi gue sedikit-sedikit sebenarnya nyobain. Ini kan mirip sama kayak Reno 16 Pro. Ya. Cuman maksud gue, ini gue ngajak jelekin Oppo ya. Iya. Gak enak lah gue kasihan sama Oppo gitu. Gue ada bandingin dikit. Gue udah nyoba bandingin sama Reno 16 Pro. Jadi tuh hit miss kadang-kadang tuh lebih menang si Xiaomi di. Untuk Karena hasil telefoto fotonya. kali 5. Ya kira-kira itulah buat Nggak boleh ya. 8 juta sih sebenarnya. Sisanya sih si flagship doang gitu. Oke. Flagship sih worth it semua. Asal Flagship punya duit. Iya, asal punya duit. Cuman kalau suruh milih, gini deh, kita coba main game aja ya. Kan Iya. kan ada 4 nih. Xiaomi 17, S26, X300 sama X9. Kalau gua pribadi Enggak salah. Enggak gitu cara mainnya. gimana? Eh, Apa sih lu gak jelas banget lu yang nyanggah? mending ini aja, basic, pro, ultra. Kan sama punya semua. Oh iya, basic Pro Ultra oke ya. Ya. Oke. Dari gua Basic. dulu shoot. Kok suwe go? Iya, siapa dulu yang basic gitu? Enggak, lu apa basic lu, Oh, gua apa basic yaudah. gua nah, gitu. Bareng ya. Kalau 1 2 3 gitu ya. 1 2 3 X300. X300. Nah. Itu Lu kenapa basic. ke Xiaomi anjing? Ultrawide tuh jelek banget, Pak. Main kameranya sih bagus. Bagus kan? Cuma ketika pakai yang lain-lainnya itu loh. Enggak diberesin. Iya, Cuk. Masa 0,7, Cuk? Sempit. Iya, aneh banget. F8 Pro aja 0,6. Ngerti gak sih maksud gua? Gak, tapi nah menurut tuh harusnya tuh ultrawide lebar apa bagus? Itu deh. Ultrawide lebar atau bagus? Iya. Hah? Kan dia mungkin kayaknya gua Lebaran bagus. Gak, gue pikirnya kan kayaknya 07 lebih bagus, Iya. tapi nggak lebar gitu loh. Oh, desainnya sih oke lah. Soalnya gue pikir-pikir lama-lama tuh gue soalnya ada nyobain punya teman lah ya. Gue cobain main kamera oke lah. Ya, zoom oke, ultrawide gak banget anjir, jelek Ultrawide banget. tuh soalnya pakai kan. Iya. Pakai banget. Itu maksud gue, apalagi kalau dulu coba video lu 4K 60 Ih. agak-agak gelap, lu ultrawide di. Dari 1 ke 0,7 tuh sebenarnya nggak beda jauh. Iya. Kalau iPhone kan 0,5. Kalau yang lain kan 0,6. Iya makanya gue tanya tuh gitu. Kalau lu jadi orang Xiaomi lu pilihannya mana? Lu pilih lebih lebar apa lebih bagus? Lebih begar, hah? Lebih lebar apa lebih bagus gitu. Kalau siapa tahu 0,7 lebih bagus daripada 0,6. 8 elit pertama anjing lu kenapa nggak bisa ini kan Xiaomi itu bukan pilihan cok Iya bukan. kerja anjing brengsek Harusnya bisa kan? bisa lah astaga nih Xiaomi ya Allah Apalagi ya? Pro. Oke, yang Pro. Oke ya. Oke. 1, 2. Pro berarti nggak ada Xiaomi ya Ih, Xiaomi nggak ada. Xiaomi nggak ada pernah ada Samsung Samsung Plus. nggak mungkin masuk berarti ada Nggak 2 tuh mungkin. Vivo Oppo Iya, Vivo Oppo. Kalau gue sih 1, 2, 3 Oppo. Oppo Oppo lagi Oppo lah. Kalau yang Pro menurut gue. sebenarnya Vivo bagus juga sih tapi Vivo di yang X300 Pro gue nggak ngeliat spesialnya dibanding yang lain Iya. dia cuman bagus tapi nggak ada yang khas. Dia tuh nggak gini. Kesalahannya Vivo adalah dia bikin X100 Pro tuh terlalu bagus sampai gue nggak tahu mau update Betul, apa. itu benar. X100 Pro udah bagus jadi kayak cukup di X100 aja. Betul. Bukan X300 Pro yang jelek, cuman lebih ke apa yang baru gitu Iya, loh. jadi nggak surprise aja itu produk gitu. Kurang gitu. Walaupun banyak juga yang beli sih. Iya, banyak. Emang bagus gitu. X-nya Vivo Pak, laku banget Pak. Iya, anjir. Itu lumayan sampai ini kan nontonin dia punya cara. Betul. Harusnya nggak usah itunya kan. Ih. Atasnya ya itu biasa. Iya, gitu ya. Hmm. Maksud gua ya begitulah. Kalau menurut gua yang ya Aiku ya, Poco apa Aiku? Poco apa Aiku? Itu juga ya. Mungkin satu lagi kali Poco atau Aiku ya. Enggak, ntar dulu habis itu deh. Ya, ntar. ntar ya belakangan ya. Kalau Belakangan. Oppo udah jelas sih. Pro itu Iya desainnya itu itu bagus banget Cok. anjir. Enggak, Poco. Gue nyesel nggak punya tuh barang, tau nggak? Yang Pro itu dia bisa ngasih desainnya kalau nggak salah masih kotak kan dia. Masih Pro kotak, kan? masih. Cuman dengan kapabilitas kamera yang bagus. Itu. Gitu ya. Jadi menurut gua masih mainstreamable lah untuk Oppo lah gitu dan menurut gua ya lagi-lagi kalau udah level Pro
Gua akan lihat semuanya sampai OS ya, color OS. Dan Oppo pun juga fitur gamingnya bagus kan. Iya. Udah menarik banget. Oke dah, Ultra gimana? Ultra. Yaudah ayo. 1, 2, 3. Oppo. Vivo Ya Vivo kameranya bagus. Tapi ya udah kameranya bagus itu loh maksud gua. Maksud gua ya mungkin nggak mungkin gua bukan tinggal poles kalau Vivo sih. Dikit iya lagi. kali ya. Gue pengen lihat gue pengen lihat what's next di Origin. Cuma walaupun kan kabar burung katanya nggak banyak berubah gitu ya. Ini Tapi karena gue lihat rem dia iya. pasti. Tapi gue pengen tahu gitu. Mungkin dia lagi fokus di Fold kan gue juga ngerti sih. Tapi ya gitu lah maksud gue. Enggak feeling gue original OS itu upgrade itu optimisasi dulu sih. Iya. Optimisasinya bakal lebih gila lagi. Optimisasi sama looks lah minimal. Maksud gue lu beli Ultra looksnya kayak V itu aneh cok. Hah? Lu siapa? Looks iconnya semuanya. Kan emang sama. Yang lain juga sama. Kagak Reno enggak. Lu coba lu Reno buka. mau itu Ultra. Beda. Lu buka Reno pertama kali ya mau buka Oppo Find X pertama kali. Beda. Coba. Beda. Coba aja. Ini mah udah gua edit. Jadi kayak A-series anjing. Gua jadi A-series. Malah ini yang bagus nih ini. Gede-gede kayak orang susah saya. Vivo gue nungguin X500 sih. Iya. X500 gue berharap tuh kamera bumnya nggak tebel aja sih. Tebelnya agak mengganggu. Tapi lagi-lagi yang gue tungguin dari Android itu sebenarnya bukan fitur lagi sih. Gue nunggu ada teknologi MagSafe-nya anjir. Gue udah terlalu capek anjir. MagSafe. Iya, Pixel Snap udah ada nih Oh masalahnya. ini apa? Magnetnya. Iya. Oppo bodoh banget itu Reno anjir. Iya. Bisa pakai Oppo Bubble tapi aksesoris tambahan. Iya, soalnya jaga-jaga harga pak. Oke, Ultra nih. Ultra Poco atau iQOO berarti Sunstar. berarti Poco yang mana? F8 Ultra. F8 Ultra. Nah, gue lupa jelasin tadi kenapa Poco F7 yang 8 gak dimasukin. Goib juga tuh pak, barang pak. Oh iya sih. Dia cek video nih ya. Yang terakhir deh, kalau misalnya ada F8 Ultra dan iQOO 15, menurut gua iQOO sih. Mahal tapi worth it. Iya, OS-nya belum. Cuman kalau lu kejar teknologi, OS-nya belum lu bandingin sama Poco lah. iya, enggak OS-nya si Poco belum, Poco iya. belum soalnya Poco menurut belum. gua. Tapi kalau ngomongin hardware, ngomongin speaker itu emang sama kamera F8 Ultra sih itu gila, Pak. Iya betul sih. Cuman ya maksud gua Kematangan software-nya iya, gitu. sebagai smartphone tuh karena udah belasan kita ngomongnya kan. Iya. Bukannya gimana-gimana nih. Ini udah belasan. Maksud gua kita lihat semuanya kan. Ya Iya, iQOO. betul sih. Tapi kira-kira itu aja. Penutup lah coba di. Ya udah kalau kalian mau beli langsung aja cek di bawah. Betul. Atau kalau mau save dulu boleh. boleh. Yang penting klik linknya biar dapat apa. Ya penting kalau mau pengen beli, aku pengen beli. Oh ya aku udah save videonya anteng gitu Iya. ya. Yaudah guys ya sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.